Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan pada hari ini adalah hari terakhir ya pengajian kita untuk sementara yang disebut dengan tawakuf. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali nanti kalau Allah menghendaki dan mengizinkan kita diberikan umur panjang. Setelah bulan Syawal kita akan melanjutkan kajian dan bahasan kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu persoalan penting terkait dengan menyongsong bulan suci Ramadan. Kata Ramadan itu sebelum Islam itu sudah dikenal, tetapi nama-nama yang diberikan kepada bulan Ramadan itu pada awalnya tidak disebut dengan Ramadan. Jadi dalam masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam datang itu ada satu bulan yang nanti akan disebut dengan bulan Ramadan. Orang-orang Arab jahiliyah itu mereka menyebutnya dengan natik. Apa itu natik dan kenapa disebut dengan natik? Karena orang-orang Arab pada saat ketika datang bulan ini bulan yang cuacanya, iklimnya sangat panas. Jadi mereka menyebutnya natik. Kata natik itu dalam bahasa Arab artinya mereka terkejut, terperanjat. Kenapa mereka terkejut dan terperanjat? Karena panasnya yang sangat luar biasa di bulan ini. Jadi mereka terkejut, maka disebut dengan natik. Selain itu juga orang-orang Arab menyebut dengan natik itu karena pada bulan ini itu banyak kekayaan yang diperoleh. Banyak kekayaan yang diperoleh, keluasan rezeki itu terjadi di bulan ini yang disebut dengan natik. Makanya nanti bulan Ramadan itu bulan berkah. Karena di sini rezekinya melimpah. Nah, nanti kita akan lihat tuh di bulan Ramadan melimpah itu. Apa aja ada dijual orang. Dulu orang kalau hari-hari ada nggak yang jual kolak? Jarang, Pak. Bulan Ramadan di mana-mana ada. Di bulan selain Ramadan misalnya nggak ada yang jual pisang hijau itu. Hah? Berapa? Timun suri jarang tuh, Pak. Nanti bulan Ramadan muncul semua itu. Yang bersembunyi di bulan-bulan lain muncul semua di bulan Ramadan. Maka dalam masyarakat Arab jahiliyah ini bulan penuh dengan keberkahan sebelum Islam datang. Kenapa? Karena rizki melimpah. Maka disebut dengan natik. Orang Arab juga menyebut bulan ini dengan natil. Yang satu natik, yang satu natil. Kenapa disebut dengan natil? Natil itu artinya seteguk air atau sisa minuman. Yang ini menandakan di padang pasir, kalau kita menemukan seteguk air, rasanya gimana, Pak? Panas, dapat seteguk air.
apa yang terjadi? Itu sesuatu yang sangat nikmat. Makanya di bulan ini sebelum disebut dengan bulan Ramadan, bulan berkah. Maka nanti bulan Ramadan disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Dan yang ketiga, orang-orang Arab menyebutnya dengan az-zahir. Zahir itu dari kata zahara. Zahara itu nampak. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Muncul kerusakan di muka bumi dan di lautan. Itu menggunakan zahara. Kalau yang muncul disebut dengan zahir. Kenapa? Karena di bulan ini itu akan muncul hilal yang bersamaan dengan musim tumbuhan berbunga. Jadi disebut dengan adz-dzahir. Terlihat nyata dan jelas bagi mereka muncul yang disebut dengan musim tumbuhan yang berbunga. Itu nanti di bulan Ramadan. Tetapi kemudian pada tahap kedua ini tadi tahap pertama. Tahap kedua masih di era jahiliyah, kemudian orang-orang Arab itu punya tradisi apa? Menamakan bulan-bulan mereka sesuai dengan cuaca dan iklim dan keadaan. Sesuatu yang sangat panas disebut dengan Ramadan. Maka ada pasir yang sangat panas, yang kalau seandainya Anda taruh daging di situ akan matang tuh daging itu. Namanya Romdo. Maka kemudian bulan yang panas ini yang sudah dijelaskan sebelumnya lalu disebut dengan Ramadan. Nah, kata Ramadan itu artinya panas, menyengat, membakar. Makanya kalau orang umroh di bulan Ramadan biasanya panas tuh. Cuacanya sampai 36 ke atas, 40. Kadang-kadang kita kalau lihat lantai Masjidil Haram itu silau sekali karena mataharinya. Cuma ajaibnya di tanah suci, ubin yang kita injak itu enggak panas. Karena di sana pusat energi. Maka orang yang sakit pergi ke Baitullah, kita anggap dia enggak mampu nih melaksanakan ibadah haji karena sudah tua. Di sana segar, Pak. Kenapa segar? Bahkan lebih hebat dari kita kadang-kala. Jalannya kuat dan sebagainya. Kenapa? Karena pusat energi di sana. Makanya Ka'bah itu berada di pusat energi itu. Ketika orang berdoa, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat magnet, Pak, magnet ini. Ini magnet, ini ada besi nih. Besi yang lebih menempel ke magnet yang jauh atau yang dekat? Yang dekat, Pak. Makanya kemudian banyak orang berlomba-lomba pergi ke tanah suci berdoa sama Allah. Kan sama aja doa di sini sama dengan di Mekah, beda, Pak. Jangan anggap sama. Sholatnya aja beda. Anda sholat di sana, pahalanya lebih besar ketimbang sholat di sini. Karena di sana pusat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu dipahami, Allah ngabulkan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kadang-kala kita ingin dengan cara kita. Kita minta, ya Allah berikan mobil Alphard. Allah belum tentu kasih mobil Alphard. Mungkin dikasih kesehatan yang bagus. Kalau dikasih Alphard, Anda bisa pingsan. Bingung, taruh di mana parkirnya. Belum bisa bawa mobil, pembayaran pajaknya gimana. Kelihatannya enak, Pak ya. Dikasih mobil yang mahal. Bapak tahu pajaknya berapa itu? Berapa bensin yang dikeluarkan tiap hari? Parkirnya di mana? Apalagi Jakarta, setengah mati, Pak. Sewa tempat parkir berapa harganya? 500.000 per bulan tuh. Nah, kalau orang pas-pasan dapat mobil Alphard, apa yang terjadi? Dijual lagi. Nggak mungkin dia taruh kan? Kenapa? Karena nggak mungkin. Nah, akhirnya kemudian diubahlah oleh masyarakat Arab jahiliyah dari nama-nama yang tadi, Natik, Natil, dan Dahir, itu diganti menjadi Ramadan. Maka pada saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah kata Ramadan sebagai bulan. Seorang ulama mengatakan
bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan biasa. Tidak seperti bulan-bulan lain itu. Namanya Khalil Abdul Karim. Dia nulis kitab Al-Juzur Al-Arabiyah. Dia bicara tentang bulan-bulan dalam Islam. Dia mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana orang dilarang peperangan di situ sebelum Islam datang. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan yang mulia. Sama dengan Muharram. Sama dengan bulan-bulan haram lainnya. Nah, pada saat ketika Islam datang, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, sampai kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena dia membakar. Membakar apa? Dosa-dosa yang kita lakukan dibakar dengan amal soleh. Makanya bulan Ramadan, Pak, Anda lebih taat dibandingkan bulan lain. Dialami enggak, Pak? Bulan Ramadan, Anda di lain bulan Ramadan, Anda jarang sholat duha. Bulan Ramadan, mulai itu sholat. Selain bulan Ramadan, baca Qur'annya jarang. Pas bulan Ramadan, tiap hari kita baca. Di lain bulan Ramadan, kita mungkin jarang bersedekah. Di bulan Ramadan, berlomba-lomba bersedekah. Itu amal soleh, dan itu bisa menghapuskan dosa. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan bulan Ramadan itu membakar dosa. Maka nanti kita akan temukan salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Karena di situ dosa-dosa dibakar oleh amal kita yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Nah, pada masyarakat Arab saat itu belum dikenal nih Ramadan ini bulan keberapa. Apakah bulan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Sama, bulan Muharram itu bulan yang pertama atau bukan, belum dikenal, Pak, dalam masyarakat Arab saat itu. Bahkan masyarakat Arab saat itu, terutama oleh kakek ketujuh dari Rasulullah SAW, namanya Kilab bin Murrah. Dalam bahasanya disebutkan tuh Kilab bin Murrah, Ibnu Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin itu ada. Itu kakek Nabi yang bernama Kilab, itu tokoh masyarakat. Dia rapat lalu menentukan bulan-bulan. Lalu diputuskan bulan itu ada 12. Maka dalam Al-Quran disebutkan inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Bahwa jumlah bilangan di dalam kitab Allah yang ditentukan Allah itu 12. Maka bulan Islam itu ada 12. Tetapi belum ditentukan mana bulan 1, bulan 2, bulan 3 yang mana. Nanti pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka beliau yang menentukan bulan pertama bulan Muharram. Kalau tidak ada Umar bin Khattab, kita bingung, Pak, ini bulan keberapa ini? Maka bulan Muharram berarti bulan Ramadan bulan keberapa? 9. Jadi bulan pertama Muharram, bulan ke-9 Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Bulan ke-11 Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah, masuk lagi bulan pertama yaitu bulan Muharram. Jadi harus hafal bulan-bulan kita. Nah, maka bulan Ramadan ini ditentukan di dalam tradisi Islam sebagai bulan ke-9. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan mulia. Al-Quran diturunkan kapan sih? Di bulan apa? Bulan Ramadan. Kalau tanggalnya ikhtilaf para ulama itu. Ada yang 17, ada yang 27, macam-macam. Tapi sebagian besar mengatakan 17 di bulan Ramadan. Tapi turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Sekaligus diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus tuh. Di mana? Malam Lailatul Qadar. Sekaligus tuh, Pak.
maka nanti malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar. Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, maka semuanya menjadi mulia, Pak. Itu hebatnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka semua yang diturunkan berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Pertama, malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran mulia enggak? Jadi mulia. Bahkan amalan kita pahalanya sangat besar tuh. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran mulia enggak? Sayyidus Syuhur. Maka salah satu nama yang diberikan kepada bulan Ramadan itu yang pertama adalah Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Penghulunya para bulan. Ketuanya para bulan. Kalau malaikat-malaikat ketuanya siapa? Jibril. Kalau para nabi ketuanya siapa? Nabi Muhammad. Kalau bulan-bulan yang 12 nih, bulan Islam, ketuanya siapa? Bulan Ramadan. Maka disebut dengan Sayyidus Syuhur. Nabi pernah mengatakan, Atakum Ramadan Sayyidus Syuhur. Datang kepada kalian bulan Ramadan, itu adalah bulan yang merupakan penghulunya para bulan. Pamarhaban bihi wa ahlan. Maka selamat datang wahai Ramadan, dan jaa syahrus siyam, telah datang kepada kita apa? Syahrus siyam bil barakat, bulan puasa. Maka bulan yang kedua disebut dengan syahrus siyam, bulannya berpuasa. Apakah puasa itu belum ada sebelum Ramadan datang? Sudah ada. Tapi nanti kemudian diperkuat dengan puasa. Dulu orang puasanya macam-macam tuh. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, orang berpuasa itu di tanggal 10 Muharram, Asyura. Tapi pada saat ketika datang bulan Ramadan, maka ini dinasakh, dihapus. Menjadi sunnah. Yang kemudian menjadi wajib adalah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Siyam. Nah, kita akan bahas ini, Pak. Masih ada waktu nanti beberapa menit lagi. Kita akan bahas berpuasa di bulan Ramadan. Yang ini membedakan dengan puasa-puasa sebelumnya. Yang dalam Al-Quran disebutkan, Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana puasa ini, karena ini adalah ibadah yang sangat luar biasa manfaatnya, maka dari zaman dulu sampai sekarang itu disyariatkan. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, maka puasanya pada zaman Nabi itu menyempurnakan. Sama solatnya Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan solat-solat para Nabi sebelumnya. Karena dia agama terakhir, syariat terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi diturunkannya syariat. Maka syariat Islam ini syariat yang sempurna. Nabinya sempurna. Karena ada tuh politisi yang mengatakan Nabi Muhammad tidak sempurna. Pernah dengar, Pak? Kemarin. Namanya Irma Nasution. Bayangkan, tidak ngerti agama, mengatakan Muhammad itu tidak sempurna. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak sempurna, kalau dia Islam, dia murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Dia tidak tahu kalau dia sudah murtad. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang itu membahayakan keimanan kita. Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Maka sesuatu yang sempurna yang dibawa adalah sempurna. Kalau tidak sempurna kayak kita ini nggak sempurna, maka banyak salah. Nabi Muhammad SAW sempurna, karena itu nggak ada dosa. Kenapa tidak ada dosa? Bagaimana mungkin orang yang membawa syariat yang sempurna itu berdosa? Dia harus bersih. Makanya sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi, pada saat masih kecil dia udah dibedah itu, Pak. Dibedah. Siapa dokter bedahnya, Pak? Malaikat Jibril. Bayangkan malaikat Jibril jadi dokter bedah. Itu melebihi para spesialis dokter itu. Dia bedah tanpa ada tandanya itu. Pakai laser itu, Pak. Kalau zaman sekarang orang dibedah ada tandanya enggak? Nabi Muhammad SAW tidak ada tandanya. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan yang kotor-kotor tuh. Penyakit-penyakit hati. Berarti sudah bersih. Karena apa? Karena yang dia akan sampaikan adalah sesuatu yang sangat berat. Kalau bukan orang yang bersih, bisa terjadi korupsi.
Bisa terjadi manipulasi ayat. Sekarang kan gitu Pak. Orang yang nyampaikan pesan kepada kita karena nggak bersih, pesannya nggak sampai full. Nah ini menjadi persoalan. Maka di dalam syariat puasa itu ada rukunnya yang kita akan bahas nanti. Nah rukun di dalam puasa itu cuma 2 saja. Beda dengan rukun di dalam sholat. Di dalam puasa cuma 2. Apa? Yang pertama niyatus shaum. Niat. Kapan niat dilaksanakan? Harus malam. Dalam kitab Zubda ini dikatakan tajibun niyatu lailan likulli yaumin min Ramadan. Wajib niat dilaksanakan pada malam hari, setiap hari. Maka niat kita berulang setiap malam. Makanya para ulama kita cerdas Pak. Supaya kita nggak lupa, maka habis witir kita niat sama-sama tuh. Itu hebat tuh para ulama kita. Karena biasanya orang lupa. Dan ini wajib, kalau seandainya Anda lupa niat, puasa Anda nggak sah. Maka setelah witir apa doanya tuh? Nawaitu shauma godin, ramai-ramai kita. Dari saya masih kecil sampai sekarang nggak hilang tuh. Dari saya masih kecil tuh, habis witir kan kita baca. Sampai sekarang masih dibaca itu. Dan insya Allah sampai hari kiamat nggak akan hilang. Walau syakka, kalau dia ragu nih, hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri au ba'dahu lam tasiyah. Kalau dia ragu apakah niatnya itu terjadi sebelum fajar au ba'dahu atau setelah fajar, lam tasihah. Tidak sah puasanya. Kenapa? Li'annal asla adamu wuqu'iha lailan. Karena pada dasarnya kalau dia ragu tidak ada, maka dianggap tidak ada. Begitu cara memahaminya. Misalnya saya beri contoh. Saya ini ragu, udah wudu apa belum? Kembali ke asal. Apa asalnya? Belum wudu, Anda wudu. Tapi saya udah wudu nih. Saya udah wudu nih Pak. Asalnya udah wudu. Ragu, saya batal atau tidak? Kembali kemana? Kemana? Kalau yang pertama, saya ragu. Saya udah wudu apa belum? Maka kembali ke asalnya, Anda belum wudu, ya wudu. Tapi yang kedua, saya ragu nih. Saya udah wudu nih, ragu. Saya udah batal apa belum? Kembali ke mana? Berarti masih wudu. Itu lo ngerti nggak? Itu Islam gitu. Dibangun pada yang keyakinan. Keyakinannya adalah faktanya Anda sudah wudu. Tapi ragu, batal apa belum? Kembali ke fakta awal, Anda sudah wudu. Itu cara memahami hukum Islam gitu. Wa aqallun niat itu minimal, nggak usah kita sempurna banget kalau kita nggak ngerti bacaannya. Cukup kita bilang nawaitu shaum an Ramadan. Saya niat puasa bulan Ramadan. Itu dianggap sah. Itu aqal, minimal. Nggak bisa bahasa Arab saya Ustaz, gimana? Pakai bahasa Indonesia. Saya niat puasa karena Allah. Selesai. Jadi nggak usah dipersulit. Kalau memang kita sudah bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Tapi kalau kita nggak bisa yang panjang, yang pendek bisa. Nawaitu shaum an Ramadan. Saya niat puasa bulan Ramadan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing Anda. Kalau memang dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah, silakan. Yang terpenting adalah niat. Sementara yang sempurna adalah niat yang kita baca setelah sholat witir. Itu sempurna tuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisana lillahi ta'ala. Itu lengkap tuh. Itu yang sempurna. Tetapi yang minimal nawaitu shaum an Ramadan. Itu dianggap minimal. Yang kemudian adalah yang rukun yang kedua itu menahan diri dari yang membatalkan puasa, al-mufattirat. Di dalam kitab fikih Syafi'i seperti yang disebutkan dalam kitab Zubda ini ada 10 Pak. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Apa? Yang pertama adalah wusulu syai'in wa in qalla ilal jawfi kaddimak wa batinil halqi wal anfi wal udhuni wal batni wad duburi wa farjil mar'ati wa makhrajil buli minaz zakari wa makhrajil labadi minal untha. Yang pertama adalah masuk sesuatu meskipun sedikit ke dalam
anggota badan kita. Anggota badan kita ini masuk sesuatu. Apa? Misalnya otak nih, dimak. Kita suntik nih ke dalam otak nih, masuk nggak sesuatu? Cairan. Maka itu bisa membatalkan puasa. Atau masuk kemana? Nih al-halq. Apa ini al-halq? Tenggorokan. Masuk sesuatu. Makanya di dalam sholat, kalau Anda wudhu pada bulan Ramadan, jangan yang maksimal, harus minimal. Kalau ke kumur misalnya kita masukkan air, jangan ke kumur seperti bulan-bulan lain. Kalau bulan lain kan kita ke kumur sampai bisa tertelan juga kan. Tapi pada saat ketika bulan Ramadan, Anda harus minimal tuh. Jangan sampai masuk sesuatu ke dalam tenggorokan. Ini bisa membatalkan. Kadang-kadang kita sengaja, Pak. Bulan Ramadan kita kasih ke kumur yang ini. Yang banyak air. Lalu kita terasa ini mulai masuk nih. Nah, kalau udah seperti itu dianggap membatalkan puasa. Atau ke hidung. Nih, makanya Anda kalau ada sesuatu ini masukin barang sesuatu jangan di hidung, hati-hati. Kalau kita masuk sesuatu ke dalam hidung misalnya, ini tisu ke sampai hidung aja belum sampai ke dalam, itu makruh. Makruh dia. Misalnya kita masukin ke telinga nih. Apa ini? Korek kuping. Apa? Cotton bud nih. Tapi kalau sampai masuk ke dalam sekali, maka itu bisa membatalkan. Tetapi kalau cuma di luarnya aja tuh nggak sampai ke dalam, makruh. Makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Wal batni atau ke dalam perut, wad duburi atau masukin sesuatu ke dubur. Kan ada itu kalau kita ambien tuh. Masukin apa itu? Kapsul ke dalam dubur, itu bisa membatalkan puasa. Wa farjil mar'ati atau kepada kemaluan perempuan. Wa makhrajil bul atau ke tempat keluarnya kencing zakar. Wa makhrajil laban minal unsa atau masuk sesuatu ke dalam tempat keluarnya susu buat perempuan. Saya nggak bisa bayangin gimana caranya masuk sesuatu ke dalam tempat keluarnya susu. Tapi yang gini jarang, yang sering terjadi adalah masuk ke dalam apa? Tenggorokan, hidung dan telinga dan perut. Itu yang sering terjadi. Nah, yang sering terjadi itu kita hati-hati. Yang berikutnya adalah apa? Al-wat'u. Al-wat'u itu artinya berhubungan badan. Memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam dubur atau kemaluan perempuan sengaja, meskipun dengan ada perantara hail. Hail itu maksudnya seperti ada kain. Kita masukkan sesuatu ke dalam kemaluan perempuan atau ke dubur perempuan meskipun ada hail. Wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani kita, maka itu membatalkan puasa, Pak. Jadi membatalkan puasa. Maka berhubungan suami istri meskipun di permukaan saja, Pak, dilarang. Kenapa? Dikhawatirkan akan membuat puasa kita menjadi batal. Wasalis yang ketiga, apa itu yang ketiga? Khurujul mani bistimna. Keluar air mani karena melakukan apa itu? Onani, istimna. Istimna itu kita mainkan kemaluan kita, tiba-tiba keluar tuh. Maka itu bisa membatalkan apa tuh? Puasa, termasuk kita dengan istri kita saling meraba itu. Tiba-tiba kemudian keluar syahwat kita, keluarlah air mani kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Amma khurujuhu bil istimna famubtirun mutlaqan. Kata penulis kitab ini, kalau keluarnya mani itu melalui onani, maka itu mutlak membatalkan puasa. Bagaimana kalau dengan menyentuh, meraba? Fa in kana li ghairi maharimihi ka zaujatin wa ajnabiyatin, kalau selain mahramnya seperti istri misalnya dan orang asing, fa mubtir, maka itu bisa membatalkan wa in kana bila hail, meskipun tanpa ada sesuatu yang menutupinya. Sawaun kana bi syahwatin amla, apakah itu karena syahwat atau tidak. Lalu bagaimana kalau seandainya menyentuh itu karena mahram kita?
Mahram kita itu siapa? Kakak kita, adik kita, sentuh nih, tersentuh. Kalau istri mahram enggak? Hah? Istri mahram enggak? Bukan. Istri itu bukan mahram. Kenapa dia bukan mahram? Karena boleh dinikahi. Nah, kalau seandainya istri atau perempuan asing yang bukan mahram kita, lalu kemudian terjadi persentuhan, lalu keluar tuh, mutlak itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau mahram? Nah, ini mahram. Tiba-tiba kita bersentuhan tuh dengan yang mahram dengan kita. Di sini disebutkan abtara in kana bisyahwah wa bila haid. Kalau dia persentuhannya itu memunculkan syahwat atau ada syahwat dan tidak ada perantara, misalnya nggak ada kain ini, maka itu dianggap membatalkan. Wa in kana, kalau seandainya tidak ada syahwat, misalnya apa? Kebetulan yang nyentuh kita ini masih kecil, Pak. Tiba-tiba keluar, fala fatra bi khuruji, maka dianggap tidak membatalkan puasa. Ini persoalan fikih, persoalan yang menjelimet, Pak. Jadi pembahasannya agak panjang. Yang berikutnya adalah ar-rabi, yang keempat, yang membatalkan puasa. Ini perlu kita perhatikan. Apa? At-tafayu. Tafayu itu artinya muntah. Kalau seandainya muntah itu dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau muntah itu dilakukan karena tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan. Dan yang kelima, yang keenam dan ketujuh ini khusus buat perempuan. Haid, nifas, dan melahirkan. Sementara yang kedelapan, tiba-tiba Anda berpuasa, datang penyakit. Penyakit apa? Gilanya. Maka pada saat itu juga puasa Anda menjadi batal. Ada orang kan punya penyakit gila. Ada masa-masa dia sadar, tapi tiba-tiba datang lagi kambuhnya jadi gila. Ada nggak begitu, Pak? Ada. Nah, orang seperti itu kalau dia berpuasa, ini masih sadar nih. Tiba-tiba kambuh dia penyakitnya. Apa tuh? Penyakit gilanya. Maka pada saat itu juga puasanya dianggap batal. Dan yang kesembilan adalah al-igma jami'un nahar. Dia pingsan tuh. Satu harian penuh. Dia pingsan, maka itu dianggap membatalkan puasa. Termasuk yang terakhir adalah murtad tuh. Dia lagi puasa tapi mengomong sesuatu yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Maka pada saat itu juga dia dianggap murtad dan puasanya dianggap batal. Apa yang terjadi kalau dia murtad tuh? Dia murtad disuruh taubat. Taubat kembali lagi, kemudian dia mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu kesalahan. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Sebenarnya di dalam kitab-kitab itu banyak tuh nama-nama. Ada Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, ada Syahrul, macam-macam itu disebutkan. Tetapi yang paling jelas terlihat buat kita yang disebut dengan bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, Syahrul Siyam, yang kedua Syahrul Quran. Makanya satu ayat setelah ayat puasa itu ada satu ayat yang mempertegas Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang di situ diturunkannya Al-Qur'an. Karena dia bulan Quran, maka kita harus memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan, melebihi bulan-bulan lain. Bagaimana kita memuliakan dan berinteraksi dengan Quran? Jadi bulan Ramadan disebut bulan Quran, maka kita diperintahkan berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat di bulan Ramadan. Gimana caranya? Yang pertama, baca Al-Quran. Kalau Anda baca Quran di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sabi mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Kalau di bulan lain, satu huruf 10 kebaikan.
Misalnya kita baca surat 1 juz saja, 1 juz di bulan Ramadan. 1 juz nih Pak. Ada berapa huruf itu 1 juz? Hah? Banyak banget itu. Anda bisa hitung misalnya, saya mau hitung lah, silakan. Kalau kita hitung misalnya ada jutaan huruf. Jangan jutaan lah. Anggap aja ada 200.000 huruf misalnya. Kalau di bulan normal kali 10. 200.000 kali 10 berapa? 2 juta kebaikan. Itu bulan normal. Bulan Ramadan dilipat gandakan ila sabi mi'ati difin, sampai 700 kali lipat. Kali 700. Berapa itu pahalanya? Besar sekali. Makanya sayang betul kalau seandainya bulan Ramadan kita jarang baca Quran. Karena disinilah bulan di mana kita banyak mendapatkan pahala yang besar hanya dengan baca Quran. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah membaca Quran. Perbanyak baca Quran. Yang kedua apa? Yang kedua, memahami isi kandungan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan seharusnya ngajinya lebih giat, bukan lebih kendur. Kenapa saya mengatakan lebih giat? Karena di situ kita harus mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka bapak-bapak ini kalau membaca Quran jangan lupa juga baca terjemahnya. Jangan lupa juga baca tafsirnya. Di rumah kita kalau perlu ada buku tafsir yang terjemah. Kira-kira apa kitab tafsir yang bisa kita beli misalnya? Terjemah. Apa Ustaz? Jalalain terlalu singkat. Terlalu singkat. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada penjelasannya. Kitab yang bagus Ibnu Katsir. Atau misalnya Sawfatut Tafasir Ali As-Sabuni boleh. Kitab apa lagi? Banyak tuh Pak. Tapi kalau kitab-kitab tafsir yang berat-berat itu banyak jilidnya. Harganya bisa 5 juta itu. Misalnya kitab apa? Tafsir Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir yang modern itu sampai banyak jilidnya. Itu sampai 5 juta tuh harganya. Tetapi kalau yang mau murah Ibnu Katsir. Di mana belinya? Shopee. Ada Shopee. Yang penting ada duitnya aja. Di mana lagi? Tanah Abang ada tuh. Kembali terus. Masih ada nggak? Masih ada. Di situ beli. Itu banyak tuh. Yang cetakan murah aja, nggak usah yang mahal. Baca Pak di bulan Ramadan kita niatin tuh baca. Kira-kira apa sih isi dari Al-Quran itu supaya kita bisa pahami isinya. Jadi bukan cuma membaca, tetapi juga kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau kita membaca, pahalanya besar dan manfaatnya besar. Ada satu kisah ini, terakhir ya. Ada seorang ilmuwan Jepang nih, mungkin kita pernah dengar, namanya Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ini dia penasaran, kira-kira air merespon ucapan gak nih? Air merespon ucapan ya. Maka untuk menjawab rasa penasarannya itu dia lakukan uji coba. Yang pertama disiapkan 2 gelas. 1 gelas diisi air, gelas kedua diisi air, tapi keduanya diberikan perlakuan yang beda. Yang pertama dicaci maki itu air. Yang kedua dipuji-puji karena dia bukan orang muslim, diucapin kata-kata yang baik. Setelah keduanya diberikan perlakuan yang beda, dibekukan 1 malam. Setelah dibekukan, dia foto dengan alat fotografi yang canggih, resolusinya tinggi. Bukan kamera biasa ya, tapi dengan alat fotografi yang sangat canggih. Setelah difoto, ternyata air yang dibacakan ucapin kata-kata yang buruk itu memperlihatkan gambarnya berantakan. Tapi air yang diucapkan kata-kata yang baik itu memperlihatkan gambar yang indah. Dan hasil penelitian Dr. Masaru Emoto ini dibukukan dalam satu buku, namanya The Power of Water, kekuatan air. Dan gambarnya ada Pak, cakep banget tuh. Nah, kesimpulan Dr. Masaru Emoto ternyata air respon ucapan. Nah, sekarang kita lihat, tubuh kita ini kan isinya air Pak, air nih. Kalau kita tusuk saja dengan benda tajam, keluar cairan, darah. Makanya Nabi melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Melarang kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menjatuhkan orang lain.
mencaci maki orang. Kenapa? Karena direspon oleh cairan yang ada dalam tubuh kita. Darah. Makanya Nabi mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam aja. Ini menandakan bahwa ternyata apa yang dikatakan Nabi itu terbukti secara medis bisa mempengaruhi darah. Kenapa? Ucapan. Ucapan itu mempengaruhi darah kita. Kira-kira kalau yang kita baca Quran, Pak, Quran nih, tiap hari kita baca Quran, direspon secara negatif atau positif dalam darah kita? Positif. Karena nggak ada satu kalimat yang lebih hebat dari Quran. Quran mukjizat. Setiap kata-katanya mengandung mukjizat. Maka Nabi suruh kita iqra'ul Quran, baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, ketika kita membaca Quran, maka direspon tuh oleh darah yang ada dalam tubuh kita. Maka orang yang sering membaca Quran, hatinya tenang. Coba aja Anda bayangkan dan bandingkan orang-orang yang banyak baca Quran, sering hadir di majelis-majelis ilmu. Yang kedua, dia sering membaca Quran misalnya, bandingkan dengan orang yang tidak baca Quran. Beda enggak ketenangannya? Beda, Pak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, apa itu? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah itu jadi tenang. Dan zikir kepada Allah yang paling tinggi itu adalah membaca Al-Quran. Maka pesan saya, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa supaya kita nanti ditemukan di bulan Ramadan, maka kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, jangan lupa perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.